Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang studi kasus kami, yaitu Milestone Model Bisnis The Happy Plans. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurrahma, sebagai CBO dengan NRP 16/2019-008. Saya Fauzi Yudianto dengan NRP 16/2019-020 sebagai CEO. Kemudian saya Raisa Yuda Pratama dengan NRP 16/2019-023 sebagai CMO. Kemudian saya Istifa dengan NRP 16/2019-019 sebagai CPO. Selanjutnya saya Rahmat Hidayatullah Rasyid dengan NRP 16/2019-026 sebagai CTO. Di sini merupakan deskripsi perusahaan The Happy Plan, di mana terdapat logo The Happy Plan. The Happy Plans adalah sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang tanaman hias dan pot tanaman hias. The Happy Plans berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang menjembatani penjual tanaman hias UMKM di negara Indonesia. Kemudian, The Happy Plans menyediakan tanaman hias yang berasal dari penjual UMKM untuk dikelola pada proses penjualan dalam negeri. Pembelian tanaman pada The Happy Plans dapat dilakukan secara langsung ke toko The Happy Plans yang berlokasi di PH Mustafa atau secara online melalui aplikasi mobile. Kemudian, latar belakang dari pengembangan perusahaan The Happy Plans yang pertama yaitu membantu UMKM petani atau penjual tanaman, khususnya tanaman hias. The Happy Plans membantu petani dalam meningkatkan penjualan secara digital ataupun online. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan pengemasan produk. The Happy Plans membantu petani dalam pengemasan produk apabila terdapat pembelian ke daerah yang cukup jauh. Lalu terdapat visi dan misi di The Happy Plans. Yang pertama ada visi, menjadikan perusahaan tanaman hias yang berperan penting dalam perkembangan usaha tanaman hias dan perbaikan lingkungan melalui penghijauan. Lalu ada misi, yang pertama menciptakan kenyamanan dalam berbelanja melalui sistem aplikasi sehingga customer dapat menghemat waktu dan lebih praktis dalam berbelanja. Yang kedua ada menjadi pusat jual beli terlengkap produk berkebun dan pertanian melalui media internet. Yang ketiga, meningkatkan UMKM bagi individu yang berkecimpung dalam bidang usaha berkebun dan pertanian. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya hidup go green. Dan yang terakhir ada mengakomodasi pergerakan serta geliat agribisnis di tanah agraris Indonesia tercinta menjangkau konsumen di luar Indonesia. Tujuan dan solusi The Happy Plans. Yang pertama, mensejahterakan petani tanaman hias. Yang kedua, membantu penjualan tanaman hias secara digital. Yang ketiga, memberikan solusi untuk packing penjualan tanaman hias. Oke, masuk ke bagian cara kerja dari The Happy Plans, di mana The Happy Plans bertugas menjadi jembatan antara penjual dan pembeli. Di mana ketika terjadi pembelian, maka akan ditanggung terlebih dahulu oleh pihak The Happy Plans kepada petani atau UMKM. Setelah itu, The Happy Plans melakukan proses packing produk hingga mengirimkannya kepada pembeli. Lalu pihak pembeli membayar tagihan kepada pihak The Happy Plans sesuai dengan rencana dan persyaratan yang sebelumnya sudah disepakati. Kemudian, segmentasi pelanggan dari The Happy Plans. Yang pertama, dalam segmentasi geografis. The Happy Plans menyentuh semua pasar di seluruh Indonesia. Artinya, The Happy Plans melakukan pengiriman atau penjualan tanaman hias ke semua wilayah di Indonesia. Yang kedua ada secara demografis, di mana The Happy Plans menargetkan orang di semua kalangan, di semua umur, semua jenis kelamin, dan semua kelompok manusia. Lalu yang terakhir secara psikologis, The Happy Plans ditunjukkan untuk semua kelas sosial. Tidak hanya itu, The Happy Plans diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup yang menyukai alam dan sehat dengan merawat tanaman yang mudah dipelihara. Kemudian terdapat bisnis model kanvas dari The Happy Plans. Yang pertama ada key partner yang bekerja sama dengan Happy Plans. Kemudian ada key activities, di mana kegiatan-kegiatan dari The Happy Plans. Kemudian ada key resource yang diisi petani dan karyawan. Kemudian ada key propositions. Kemudian ada customer relationship. Lalu terdapat channels.
dan terdapat juga customer segments. Kemudian ada cost structure yang di dalamnya ada biaya produksi, biaya tetap, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue stream yang merupakan penghasilan dari penjualan The Happy Plants, yaitu dari penjualan tanaman dan aksesoris tanaman. Kemudian terdapat riset produk. Tanaman anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae yang merupakan suatu keluarga tanaman bunga-bungaan yang paling besar. Ada 5.000 jenis anggrek yang tumbuh di Indonesia dengan rincian sebanyak 1.320 jenis tumbuhan tumbuh di Pulau Jawa dan selebihnya tumbuh di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan pulau lainnya. Usaha anggrek telah berkembang di berbagai daerah dan berperan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, kegiatan usaha anggrek yang dilakukan secara komersil mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang dan jasa. Untuk riset pasar sendiri, di sini ada grafik dari katadata.co.id atau dari Databooks, di mana faktanya pada 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi. Untuk pembelian produksi anggrek sangat berkurang. Namun di sisi lain, UMKM sendiri masih memiliki semangat, bahwasanya mereka optimis bahwa tanaman anggrek masih bisa bersaing di pasar nasional. Oleh karena itu, harapannya The Happy Plants bisa menjembatani untuk UMKM agar bisa kembali meningkatkan penjualannya di pasar nasional. Produk unggulan The Happy Plants. Yang pertama, Phalaenopsis, merupakan anggrek yang paling sering dijual di pasaran. Ia memiliki daun yang lebar, rata, dan gelap yang saling berhadapan. Yang kedua, Cattleya. Anggrek dengan jenis ini menjadi raja dalam dunia anggrek. Yang terakhir, Oncidium. Tanaman ini memiliki banyak bentuk, tapi umumnya tanaman ini memiliki bentuk seperti pohon Natal. Lalu ada riset kompetitor. Yang pertama ada tanaman langsung dari petani. The Gardener South Jakarta dan In and Proofs tidak memilikinya, sementara The Happy Plants memiliki tanaman langsung yang diimport dari petani. Lalu untuk perbandingan harga, untuk The Gardener South Jakarta memiliki range harga 35.000 sampai dengan 5 juta. Lalu untuk In and Proofs memiliki range harga 35.000 sampai dengan 800.000, dan untuk The Happy Plants sendiri memiliki range harga 35.000 sampai dengan 500.000. Untuk menjual produk tanaman hias, The Gardener South Jakarta, In and Proofs, The Happy Plants, mereka semua menjual tanaman hias. Lalu terdapat warehouse di beberapa daerah. Untuk The Gardener South Jakarta, ia hanya menjual khusus daerah Jabodetabek, sementara In and Proofs dia memiliki online shop saja. Dan untuk The Happy Plants memiliki warehouse di beberapa daerah. Menjual beberapa produk aksesoris tanaman, The Gardener South Jakarta dan In and Proofs tidak menjual aksesoris, sementara The Happy Plants dia menjual aksesoris tanaman seperti pot. Lalu untuk aplikasi mobile, The Gardener South Jakarta dan In and Proofs hanya menjualnya melalui online shop, sementara The Happy Plants memiliki aplikasi mobile. Masuk ke bagian strategi akuisisi, di mana The Happy Plants menyiapkan 3 strategi. Yang pertama, menawarkan ongkos pengiriman barang secara gratis untuk Pulau Jawa dengan diskon sebesar 25%. Lalu untuk yang kedua, strateginya adalah menampilkan testimoni dari pembelian pelanggan sebelumnya. Dan yang terakhir, upaya The Happy Plants memasarkan secara digital seperti membuat iklan pada platform Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business. Selanjutnya masuk ke value chain Happy Plants. Yang pertama, firm infrastruktur, terdapat mengelola penjualan tanaman yang berasal dari UMKM. Yang kedua, human resource, terdapat 2 orang yaitu pedagang tanaman, karyawan. Teknologi development, pengiriman tanaman kepada pembeli secara sistematis. Yang keempat, procurement, pencarian petani tanaman hias.
Masuk kepada proses inbound logistik, menampung tanaman hias dari petani, membeli aksesoris pot tanaman. Yang kedua, operation, konsultasi rekomendasi produk tanaman, menyortir tanaman hias, mengemas produk tanaman. Outbound logistik, pengiriman produk tanaman hias dan pot. Marketing and sales, terdapat pemasaran aplikasi dan media sosial. Yang terakhir, ada proses service, yaitu konsultasi mengenai perawatan produk tanaman. Selanjutnya, BPMN dari The Happy Plant. Yang pertama, user membuka aplikasi. Kemudian, user akan diberi dua pilihan. Jika user sudah memiliki akun, maka user dapat melakukan login. Jika belum, maka user akan terlebih dahulu untuk mendaftar. Kemudian, database akan menambahkan akun baru. Setelah itu, user akan dihadapkan dengan login. Kemudian, setelah login, setelah memasukkan email dan password, database mengecek email dan password. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman muka. Jika salah, maka user akan dihadapkan dengan login kembali. Kemudian, sistem menampilkan halaman muka yang terdapat dua pilihan, yaitu menampilkan kategori tanaman atau menampilkan secara keseluruhan produk. Jika user memilih kategori tanaman, maka sistem akan menampilkan kategori anggrek, kategori monstera, kategori kamboja, dan kategori melati. Jika user memilih keseluruhan produk, maka user akan melihat produk secara keseluruhan. Kemudian, user memasukkan produk ke dalam wishlist, yang kemudian user memilih produk, jasa pengiriman, metode pembayaran, dan alamat pengiriman. Lalu user menentukan tanggal pengiriman. Kemudian user melakukan pembayaran, database akan mengonfirmasi pembayaran. Jika berhasil, maka penjual tanaman akan menerima pesanan. Jika tidak, user akan dihadapkan untuk melakukan pembayaran kembali. Penjual tanaman mengemas pesanan, kemudian menyerahkan kepada jasa pengiriman, lalu jasa pengiriman mengantarkan pesanan kembali kepada user menerima pesanan, aplikasi selesai. Ini merupakan mockup dari aplikasi mobile The Happy Plants. Yang pertama diawali dengan splash screen yang di dalamnya terdapat logo dari The Happy Plants. Untuk layout selanjutnya, kita bisa melakukan login, di mana di dalamnya kita harus mengisi email dan password agar bisa masuk dalam aplikasi The Happy Plants. Jika kita tidak memiliki akun untuk aplikasi The Happy Plants, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi beberapa data diri. Setelah itu klik sign up, maka data diri kita akan terdaftar pada aplikasi. Selanjutnya, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi The Happy Plants, di mana di dalamnya terdapat beberapa macam bunga. Kita bisa mengklik salah satu bunganya, yaitu anggrek ungu. Setelah diklik, kita akan masuk ke dalam deskripsi dari tumbuhan tersebut, di mana di dalamnya terdapat cara perawatan dari anggrek ungu tersebut, lalu terdapat pengiriman. Ini merupakan kebijakan dari pengirim produk, lalu ada opsi pembayaran, lalu di atasnya juga terdapat harga dan tombol untuk beli produk tersebut. Kita bisa mengklik tombol beli sekarang, maka kita akan masuk ke wishlist, di mana di sini kita bisa menambahkan dan mengurangkan produk untuk pembeli tersebut. Lalu klik beli. Dan kita akan masuk ke dalam layout pesanan, di mana di dalamnya ada deskripsi dari alamat pengiriman, lalu ada metode pembayaran, metode pengiriman, dan detail harga dari pesanan kita. Kita bisa klik pesan, lalu pesanan akan berhasil. Kita bisa mengklik lanjutkan belanja untuk kembali ke halaman utama. Untuk selanjutnya, The Happy Plants sudah menerapkan implementasi CRM. Nah, di mana dari implementasi ini The Happy Plants memanfaatkannya untuk
alur proses bisnis, di mana manfaatnya yang pertama ada data pelanggan terkelola dengan baik. Yang kedua, memperbaiki komunikasi antar tim atau departemen yang ada di perusahaan The Happy Plans. Dan yang terakhir, manfaatnya untuk membuat laporan penjualan jadi lebih mudah. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada media sosial. Media sosial ini digunakan perusahaan The Happy Plans dengan tujuan untuk membuat sebuah iklan atau mendeskripsikan beberapa produk untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Media sosial yang digunakan oleh The Happy Plans yaitu Instagram dengan nama The Happy Plans. Sekian dari kelompok A, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.